Di tengah pandemi, Bupati Luhut Utara pastikan penyaluran bantuan bagi masyarakat prasejahtera di wilayah terpencil tetap berjalan dengan protokol kesehatan COVID-19. Efektifkan aktivitas pertanian di tengah wabah pandemi, Bupati Luhut Utara serahkan bantuan Alsintan bagi petani Kecamatan Seko. Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani diwajibkan penggunaan masker di tengah penyaluran bantuan bencana. Selamat pekan pemirsa, Lutra Sepekan kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terkait dengan pemerintah daerah Kabupaten Luhut Utara. Bersama saya Putri Tani, berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama pemirsa, di mana sebanyak 1.548 keluarga penerima manfaat menerima bantuan PKH senilai 1,2 miliar di Kecamatan Seko. Penyerahan dilakukan langsung Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani dengan menerapkan protokol COVID-19. Pasca menyalurkan bantuan banjir di 3 kecamatan yang berada di wilayah pesisir dan daratan, Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani Rabu siang bertolak ke Kecamatan Seko dalam rangka penyaluran bantuan program Keluarga Harapan atau PKH bagi kelompok penerima manfaat yang berada di wilayah pegunungan. Indah mengatakan jika kunjungan ke Seko sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 tetap terpenuhi. Ia pun berharap agar bantuan yang disalurkan dapat membantu kebutuhan masyarakat di tengah masa tanggap darurat diberlakukan. Terima kasih Ibu. Selamat ya. Sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pola penyalurannya juga akan kami sesuaikan, yaitu hanya akan ada 5 KPM yang akan menerima secara simbolis, dan setelah itu kawan-kawan pendamping akan menyalurkan langsung ke rumah-rumah penerima yang lainnya. Nah, kita berharap bahwa di tengah pandemi ini keluarga penerima program akan tetap bisa survive dan paling tidak dapat meminimalisir dampak dari COVID-19. Mohon doanya semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Dari Bandar Udara Andi Jema Masamba, Indah didampingi sejumlah pimpinan SKPD tiba di Bandar Udara Seko dengan disambut protokol COVID-19, di mana seluruh penumpang diwajibkan untuk mengikuti prosedur kesehatan guna mencegah penyebaran virus seperti penyemprotan disinfektan hingga prosedur cuci tangan sebelum memasuki area pintu kedatangan. Tidak hanya itu, Bupati perempuan satu-satunya di Sulawesi Selatan ini pun menuju ke lokasi penyerahan dengan mengendarai sepeda motor setelah sebelumnya menyapa warga sembari membagikan masker bagi masyarakat sekitar. Penyaluran bantuan sendiri dilakukan secara simbolis, mengikuti imbauan sosial dan physical distancing. Nantinya, bantuan senilai 1,2 miliar yang diperuntukkan bagi 1.548 penerima manfaat akan diteruskan oleh pendamping PKH yang berada di wilayah masing-masing. Tim Humas dan IKP Kominfo Luhut Utara melaporkan. Informasi selanjutnya masih terkait dengan kunjungan di Kecamatan Seko, di mana selain bantuan PKH, Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani juga menyerahkan sejumlah bantuan alat pertanian bagi petani Kecamatan Seko. Penyerahan bantuan Alsintan dilakukan guna memastikan produksi pangan di kecamatan terpencil tetap berjalan secara efektif. COVID-19 tidak hanya berdampak secara sosial dan ekonomi dengan adanya pembatasan jarak yang dilakukan guna mencegah penyebaran coronavirus disease, namun juga kekhawatiran terhadap ancaman kelaparan yang muncul selama pandemi berlangsung. Nah, habis pegang uang cuci tangan ya Bu ya? Namanya Ibu Tim Pasasa dari Kampung Baru. Antisipasi ancaman kelaparan di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Luhut Utara terus memastikan ketersediaan pangan pokok, khususnya di wilayah terpencil tetap tersedia selama masa tanggap darurat corona diberlakukan. Terkait dengan kejadian bencana berupa kejadian puting beliung beberapa waktu yang lalu di Dusun Paraleang, Desa Amarante, Kecamatan Seko, alhamdulillah baru saja kami telah menyalurkan bantuan ke 19
kepala keluarga dan 2 pengurus gereja yang ada di Dusun Parahaleang dengan total nilai sekitar 46 juta rupiah. Mudah-mudahan ya ini dapat meringankan beban bagi keluarga kita yang ditimpa musibah puting beliung beberapa waktu yang lalu. Dalam kunjungannya, Indah yang akrab dengan sapaan IDP itu pun menjajal langsung sejumlah bantuan alsintan yang diberikan kepada petani seko. Sebelumnya, masyarakat dan pemerintah Kecamatan Seko melakukan penutupan wilayah atau lockdown skala lokal serta mengeluarkan kebijakan untuk tidak menjual hasil bumi selama pandemi. Hal itu dilakukan guna memastikan ketersediaan pangan tetap terpenuhi selama pemerintah memberlakukan social dan physical distancing dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Luwu Utara. Tim Humas dan IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Luwu Utara memastikan ancaman wabah pandemi tidak akan mengganggu pelayanan ke masyarakat. Meski demikian, penerapan protokol COVID-19 tetap menjadi perhatian utama saat penyaluran bantuan dilakukan. Di tengah fokus pemerintah menghadapi wabah COVID-19 yang diakomodir melalui gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. Seperti yang dilakukan hari ini, Bupati perempuan pertama di Sulawesi Selatan ini turun langsung untuk menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam banjir dan puting beliung di 3 kecamatan. Meski demikian, protokol kesehatan COVID-19 tetap menjadi perhatian utama dalam menjalankan pelayanan di tengah masyarakat dengan memberikan bantuan secara simbolis kepada sedikitnya 3 warga yang didampingi kepala desa masing-masing. Seperti halnya yang kerap disampaikan Bupati yang karib disapa IDP dalam berbagai kesempatan, pemerintah sebagai garda terdepan dan benteng terakhir juga wajib mengedepankan keselamatan dan kesehatan saat bekerja di tengah ancaman pandemi. Meskipun dalam kondisi waspada penyebaran COVID-19, masyarakat juga dapat meningkatkan kesiapsiagaannya, terutama karena curah hujan yang masih cukup tinggi dan potensi terjadinya angin puting beliung di beberapa titik di Luwu Utara ini. Saya kira itu, Bapak Ibu sekalian, tetap bersabar, tetap semangat. Mudah-mudahan kita semua dan berdoa ya, mudah-mudahan segala macam ujian yang melanda bangsa kita dapat segera berlalu. Amin. Tidak hanya kepada aparat pemerintah, pesan itu pun juga disampaikan IDP di hadapan warga saat memimpin langsung penyaluran bantuan di Kecamatan Malangke, Malangke Barat, dan Baibunta. Sembari membagikan masker, ibu 2 anak itu pun mengingatkan betapa pentingnya penggunaan masker saat ini guna mencegah penyebaran virus, khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Sementara menurut laporan Kalaksa BPBD, Muslim Mutar sebanyak 562 kakak yang terdampak banjir, masing-masing 155 kakak di Malangke Barat dan 407 kakak di Malangke. Penyaluran bantuan bencana angin puting beliung di Desa Tingkara, Kecamatan Malangke dengan nilai sebesar Rp40.560.000, di Desa Mario sebesar Rp46.058.000, di Desa Polewali, Kecamatan Baibunta Selatan dengan estimasi bantuan sekitar Rp42.028.000. Tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, di mana sebanyak 9 aparatur sipil negara akan memasuki masa purna pada tanggal 1 Mei 2020 mendatang. Penyerahan SK dilakukan langsung oleh Bupati Luwu Utara di ruang Comment Center pemerintah daerah. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menyerahkan 9 SK pensiun kepada 9 PNS yang telah memasuki batas usia pensiun atau BUP. Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020, Senin 13 April 2020 di ruang Comment Center kantor Bupati, dengan rincian 6 penerima SK pensiun BUP TMT dan 3 penerima SK pensiun janda atau duda. Menariknya,
SK pensiun ini diserahkan sebelum masa purna tugas yang TMT-nya jatuh pada 1 Mei 2020. Hal ini dilakukan Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada PNS yang akan memasuki masa pensiun. Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani saat menyerahkan SK pensiun mewakili Kepala PT Taspen dan Perwakilan Mandiri Taspen mengucap banyak terima kasih atas segala dedikasi yang telah diberikan kepada pemerintah Kabupaten Luhut Utara sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan dengan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu penerima SK pensiun adalah Asisten Ekonomi dan Pembangunan Buramin Danu. Selain Bupati Luhut Utara dan penerima SK, penyerahan SK pensiun PNS BUP TMT 1 Mei 2020 juga dihadiri Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Luhut Utara Nur Salim, serta para pejabat lingkup BKP SDM. Terima kasih Pak. Ibu Bunga Kala. Mau dipotong-potongkan dulu. Potongkan Ibu. Iya betul. Ada Ibu mana di sini Bu? Tim Liputan Humas IKP Kominfo melaporkan. Pemirsa, Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani menyebut jika penanggulangan COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah pun mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu melawan dan memutus rantai penyebaran COVID-19 utamanya di wilayah pedesaan. Bupati Luhut Utara Indah Putri Indriani hingga hari ini terus melakukan penguatan koordinasi dalam memerangi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Luhut Utara. Salah satunya dengan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu mencegah masuknya coronavirus disease di wilayah pedesaan. Kita menyampaikan pendahuluan kegiatan kita pada hari ini, antara lain di luar COVID ini, teman-teman Ajakan untuk bersatu mencegah masuknya coronavirus di Kabupaten Luhut Utara disuarakan Indah saat membuka rapat koordinasi percepatan penyaluran dana desa tahap pertama tahun anggaran 2020 dan pemanfaatan dana desa dalam rangka pencegahan dan pengurangan dampak penyebaran COVID-19 yang digelar melalui video telekonferensi Senin lalu. Lupakan semua perbedaan, hari ini lupakan dulu itu. Hari ini mari kita semua sama-sama bekerja untuk memastikan sekali lagi pandemi 19 ini dapat segera berakhir. Tidak hanya itu, Indah juga menjelaskan jika pemerintah provinsi hari ini telah mengeluarkan surat edaran terkait pembentukan relawan desa dengan melibatkan seluruh unsur. Rekan-rekan sekalian, sekali lagi pertemuan kita hari ini adalah memastikan terlaksananya surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID dan penegasan padat karya tunai desa. Sebelumnya, pemerintah provinsi telah mengeluarkan surat edaran yang merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 dan padat karya tunai desa yang ditindaklanjuti dengan surat edaran Gubernur Sulsel nomor 443-2168-DPMD pada tanggal 27 Maret yang lalu. Di satu waktu yang sama, masyarakat diminta untuk physical distancing dan social distancing, tapi di sisi lain PKT dalam pemahaman kami pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan yang berpotensi untuk mengumpulkan orang yang banyak. Nah, itu ada beberapa protokol yang kemarin kalau saya tidak salah beberapa waktu belakangan ini dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Nah, itu bisa menjadi rujukan dari teman-teman pendamping, teman-teman camat di dalam meneruskan nanti informasinya kepada teman-teman kepala desa menjadi acuan di dalam pelaksanaan PKT di lapangan. Tim Humas dan IKP Kominfo Luhut Utara melaporkan. Informasi selanjutnya terkait dengan pemanfaatan dana desa di mana pemerintah memastikan pencairan dana desa tahap pertama di tahun 2020 akan diprioritaskan untuk penanggulangan COVID-19.
terkait dengan tata kelola dana desa. Pemanfaatan dana desa tahap pertama tahun anggaran 2020 yang dilakukan dengan menggunakan sistem padat karya tunai desa dipastikan akan diprioritaskan untuk aksi penanggulangan COVID-19, menyusul adanya surat edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2020 tentang desa tanggap COVID-19 serta edaran Gubernur Sulsel tanggal 27 Maret lalu tentang pedoman COVID-19 dan padat karya tunai Provinsi Sulawesi Selatan. Terutama di surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang telah diteruskan dengan surat Sekretaris Daerah beberapa waktu yang lalu. Nah, kemudian kebijakan terbaru mengenai pemanfaatan dana desa untuk tahap pertama di tahun 2020 disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Luwu Utara Misbah. Usai rapat koordinasi yang dipimpin Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani bersama seluruh camat dan pendamping desa melalui video telekonferensi Selasa lalu. Sesuai aturan pencairan dana desa hanya dapat dilakukan jika pemerintah kabupaten dan desa telah menyelesaikan seluruh dokumen yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa. Relawan desa maupun juga siapa yang melakukan apa. Sehingga kami berharap di samping data yang dari desa itu sudah masuk ke kabupaten, juga memang di desa itu sudah terbentuk. Mungkin ada beberapa yang bertanya bagaimana dengan alokasi anggaran dan bagaimana dengan penggunaan dananya, karena ada yang belum cair dananya. Itu mungkin yang perlu kita diskusikan bersama, karena kalau kita tadi mendengarkan sudah ada beberapa desa atau tinggal 46 desa sebetulnya yang belum selesai, dan yang selebihnya itu insya Allah kita upayakan bisa cair secepatnya. Dan kita perlu juga hari ini komitmen agar supaya bulan April ini memang tuntas semuanya. Kalau tadi ada 46 yang belum selesai, ini yang kita harus keroy bersama. Sebagaimana rapat koordinasi di Makassar kemarin yang dipimpin oleh Ibu, bahwa di situ disepakati seluruh kecamatan itu ada kelompok belajarnya. Nah, saya kira ini terbukti MAPDC dengan Malangke Barat sudah efektif kelompok belajarnya, sehingga 100% sudah selesai. Dan kecamatan lainnya seharusnya mengefektifkan unit kelompok belajar yang didukung oleh PD, PLD maupun tenaga ahli untuk turut serta membantu. Saya kira ini beberapa poin-poin yang perlu kita diskusikan. Kalau ada yang mau bertanya, kami di sini ada bersama dengan Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan juga ada Kepala Bidang Ekonomi dan seluruh Kepala Bidang yang ada di PMD ikut terlibat di dalam diskusi hari ini. Tim Humas dan IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Pemirsa, ajak masyarakat untuk menjadi pejuang kemanusiaan di tengah pandemi COVID-19. Bupati Luwu Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendonorkan darahnya. Didampingi petugas kesehatan dengan standar protokol COVID-19, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani Senin lalu akhirnya mendonorkan darahnya setelah sebelumnya sempat tertunda. Dirinya berpesan agar musibah pandemi yang kini sedang melanda negeri bukan penghalang untuk tetap menolong sesama dengan tetap memperhatikan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Tidak sendiri, Indah pun mengajak serta asisten hingga staf humas dan protokol untuk ikut mendonorkan darah sekaligus menjadi bagian dari pejuang kemanusiaan. Partikel darah sebagaimana kita ketahui tidak dapat dibuat dan tidak tergantikan. Oleh karena itu, meskipun dalam suasana pandemi, saya tetap mengajak kepada seluruh masyarakat Luwu Utara yang memenuhi syarat, baik yang telah tergabung di dalam donor darah sukarela maupun yang belum, untuk berpartisipasi atau mengambil bagian mendonorkan darahnya melalui UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Utara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Mari menjadi pejuang kemanusiaan dengan mendonorkan darah melalui UPT Transfusi Darah Dinas Kesehatan atau bergabung dengan donor darah sukarela yang ada di PMI Kabupaten Luwu Utara. Tim Humas dan IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Luwu Utara tetap memastikan stabilitas pangan di tengah wabah pandemi COVID-19. Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan mereka. Secara perlahan bibit sayur siap panen milik komunitas Kampung Sehat di Dusun Karya Bakti, Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapideceng, dipetik langsung oleh Bupati Luwu Utara. Dengan lihainya yang tidak segan disebut anak petani itu, dengan cekatan memanen 2 komoditi sayuran, kangkung dan karya. Seluruh sayur yang dipetik pun dibelinya untuk dibagikan secara gratis kepada warga sekitar. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara Pak Karim di komunitas Kampung Sehat di Dusun Karya Bakti di Desa Cendana Putih, Kecamatan Mapideceng. Sementara itu, orang nomor 1 di Kabupaten Luwu Utara itu pun berpesan agar masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan mereka dengan menanam beraneka macam jenis sayuran untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, utamanya di tengah wabah pandemi COVID-19. Bahwa masyarakat di tempat yang lain, di dusun yang lain, ya nanti didampingi oleh penyuluh masing-masing untuk melakukan hal yang sama, karena sesungguhnya kita punya aset yang besar untuk dimaksimalkan. Pemda pernah dan sering menyampaikan untuk program ABCD, Asset Based Community Development. Nah, inilah yang dimaksud Asset Based Community Development, memanfaatkan aset yang kita miliki meskipun tidak terlalu luas, tapi hasilnya bisa memberi manfaat kepada keluarga, paling tidak untuk memenuhi kebutuhan sayur mayur di rumah tangga, dan selebihnya juga bisa menghasilkan secara ekonomi, menambah uang saku para ibu di rumah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Wakil Ketua. Tim Humas dan IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Pemirsa, informasi terakhir, 409 warga atau masyarakat prasejahtera di Kecamatan Rongkong menerima bantuan program Keluarga Harapan. Di samping itu, Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani beserta rombongan juga melakukan panen padi secara perdana. Bagaimana kegiatan Bupati Luwu Utara bersama dengan jajaran melakukan aktivitas di Kecamatan Rongkong? Berikut kami sajikan laporan khususnya untuk Anda. Kewajiban pemerintah di tengah pandemi tidak hanya memastikan kebutuhan pangan tetap terjaga, namun yang tak kalah pentingnya adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan meski harus mengikuti sejumlah protokol kesehatan. Seperti halnya kewajiban pemerintah untuk menyalurkan apa yang menjadi hak warganya yang membutuhkan. Sebelumnya, Seko menjadi wilayah terpencil pertama dari 3 kecamatan pegunungan yang menjadi lokasi penyaluran bantuan program Keluarga Harapan pada Rabu 8 April 2020 lalu. Sepekan berikutnya, Rabu 15 April 2020, giliran 409 keluarga penerima manfaat di Kecamatan Rongkong yang mendapat giliran untuk dikunjungi oleh Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani. Karena jarak yang tak terlalu jauh dari ibu kota kabupaten, ditambah perjalanan darat yang kini semakin dipersingkat dan dipermudah dengan adanya perbaikan jalan, kami pun bergabung bersama tim Dinas Sosial untuk berangkat sehari lebih awal dari rombongan Bupati Luwu Utara. Memasuki Desa Komba, kami pun ditemani oleh terangnya lampu jalan dari pasokan listrik PLN yang beberapa tahun sebelumnya gelap gulita lantaran listrik yang belum memadai. Sampai akhirnya kami tiba dan beristirahat. Pagi pun menjelang, persiapan dimulai sembari menunggu rombongan tiba.
Dan jadwal pertama adalah panen perdana di Desa Marampa yang juga menjadi lokasi penyaluran bantuan PKH. Saat ini saya berada di Desa Marampa. Seperti kita ketahui bahwa Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani pada pekan lalu memanen sayur di Kecamatan Rongkong untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah terpencil selama pandemi COVID-19 tetap terpenuhi. Nah, hari ini, hari Rabu, tanggal 15 April 2020, Bupati Luwu Utara akan kembali menyambangi Kecamatan Rongkong untuk memanen langsung padi yang merupakan hasil bumi dari Kecamatan Rongkong. Kita akan mengetahui seperti apa sih ketersediaan pangan di Kecamatan Rongkong selama pemerintah menetapkan siaga tanggap darurat pandemi COVID-19, dan kita akan mengetahui data realnya langsung dari dinas terkait. Di belakang saya sudah ada Kepala Dinas TPHP Kabupaten Luwu Utara, Bapak Laudin Sukri. Assalamualaikum. Physical distancing. Pak, kemarin kita ada panen sayur. Ya. Sekarang kita mau panen padi. Kita mau tahu sih sebenarnya ketersediaan pangan kita selama pandemi COVID ini datanya seperti apa? Untuk Kabupaten Luwu Utara itu dari 28.000 hektar lahan sawah yang ada, hanya 2 kecamatan yang belum sementara melakukan pengolahan lahan. Dari 15 kecamatan, ada 12-13 kecamatan yang sementara melakukan panen. Okay. Termasuk Kecamatan Rongkong ini kurang lebih 1.000 hektar sawah yang ada di Kecamatan Rongkong, dan puncak panen itu berada di bulan April ini. Untuk panen, ya, siap. Dan pemirsa, seperti kita ketahui memang beberapa waktu lalu kami sudah gencar memberikan informasi kepada Anda pemirsa di rumah bahwa Kabupaten Luwu Utara memang hari ini terus melakukan upaya antisipatif, terutama untuk ketersediaan bahan pangan menghadapi wabah pandemi yang hingga hari ini masih ditetapkan sebagai status siaga darurat di skala nasional. Dan selain panen untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah terpencil, di mana Rongkong memang masuk sebagai wilayah 3T setelah Seko dan Rampi. Nantinya setelah dari panen, Bupati Luwu Utara beserta rombongan juga akan memberikan atau menyalurkan langsung bantuan program PKH. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi atau memastikan bahwa masyarakat yang terdampak akibat pandemi COVID-19 ini kebutuhannya tetap tercukupi, dan mereka dapat memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari itu dapat mereka penuhi selama masa pandemi. Setelah menunggu beberapa saat, sudah berada di lokasi panen, dan tetap ya dengan memperhitungkan jarak fisikal dan juga social distancing. Desa Marampa merupakan satu dari 7 desa di Kecamatan Rongkong, di mana sesuai data yang dirilis oleh Dinas Sosial, terdapat 400 keluarga penerima manfaat melalui program Keluarga Harapan yang berhak menerima bantuan dengan nilai total Rp427.375.000.
serta 437 keluarga penerima manfaat dari program bantuan sembako pemerintah. Dari Marampa, rombongan pun bertolak ke kantor kecamatan di Desa Limbong untuk melanjutkan penyerahan secara simbolis. Dalam semua daerah sini ya. Iya, sama-sama semua manfaatnya Bu ya. Walaupun anak tidak sekolah di sekolah, tapi nonton TV. Sesuai protokol kesehatan, pemerintah kini harus membatasi massa dalam setiap kegiatan guna mencegah penyebaran coronavirus disease, utamanya di wilayah pedesaan. Salah satu penerima manfaat adalah Ibu Irnawati. Sebagai seorang ibu rumah tangga dengan suami yang berprofesi sebagai seorang petani, menjadikan penghasilannya tak menentu. Ia pun bersyukur, uluran tangan pemerintah membuat beban ekonominya terbantu untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Ibu dapat bantuan, terus kira-kira bagaimana sih perasaannya? Senang dibantu. Coba bisa ceritakan. Apa yang mau dibilang selama ini sudah dapat bantuan, tinggal di rumah, duduk-duduk, dikasih uang sama pemerintah? Ya, senang dan terima kasih kepada yang memberikan bantuan. Senang sekali. Bantuannya dipakai untuk apa? Celana sekolah, Beli apa? sepatu dengan baju, tas. Itu untuk tujuan yang sama, demi kesejahteraan masyarakat. Meski dengan keterbatasan akibat pandemi, kebersamaan misi adalah kunci keberhasilan pelayanan. Keterlibatan pendamping pun menjadi kesuksesan program PKH dan program sembako. Masyarakat khususnya di Kabupaten Utara serta doa mudah-mudahan pandemi ini dapat segera berlalu. Khusus untuk teman-teman pendamping, tetap semangat karena kita semua adalah salah satu garda terdepan untuk memastikan masyarakat penerima manfaat baik dari program Keluarga Harapan maupun dari program sembako untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Sekali lagi semangat ya, jangan lelah untuk berbuat kebaikan. Rasa khawatir akan ancaman pandemi bukanlah penutup langkah untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Keterbatasan bukanlah halangan, karena sepatutnya pemerintah hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani.
Tim Humas IKP Kominfo Luwu Utara melaporkan. Laporan khusus tadi sekaligus mengakhiri seluruh informasi Dutra sepekan minggu ini. Kami informasikan kepada Anda pemirsa untuk tetap bersama-sama melawan penyebaran virus corona di Kabupaten Luwu Utara dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan, dan tetap di rumah saja jika tidak ada keperluan yang mendesak. Dan kami juga menginformasikan kepada Anda serta mengimbau kepada Anda seluruh warga Kabupaten Luwu Utara untuk tidak terpengaruh dengan informasi seputar coronavirus dengan tidak disertai sumber dan juga data yang valid. Anda bisa menghubungi laman resmi pemerintah daerah untuk mencari informasi seputar COVID-19 di luwutarakap.go.id atau di laman khusus gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di gugus tugas COVID-19 Luwu Utara dan juga di fanpage Kominfo, Dinas Kominfo Luwu Utara. Bagi Anda pengguna Instagram, Anda juga dapat mengakses Instagram resmi pemerintah daerah atau Kominfo di @Dinas_Kominfo Luwu Utara atau @Diskominfo Luwu Utara. Demikian seluruh rangkaian Dutra sepekan minggu ini bersama saya Putri Tani. Sampai jumpa.